Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Pada mata kuliah pelayanan sektor publik kali ini, kita akan membahas mengenai strategi penyelenggaraan sektor publik, di mana strateginya itu meliputi core strategi, konsekuensi strategi, customer strategi, kontrol strategi, dan kultur strategi. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar hak warga negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima atas barang publik, jasa publik, serta pelayanan administratif. Berbicara mengenai strategi, apa yang dimaksud dengan strategi di sini? Strategi adalah suatu upaya taktis yang dilakukan oleh orang atau lembaga pelayanan secara bertahap berdasarkan azas dan prioritas dan target yang dibutuhkan. Menurut David Osborne dan Plasrik dalam Sedarmayanti, ada 5 strategi penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat diterapkan pada organisasi pemerintahan guna meningkatkan kualitas pelayanan yang kemudian disebut sebagai 5C. Apa saja 5C itu? Kita lihat yang pertama, yaitu adalah core strategi atau strategi inti. Strategi inti menjelaskan tentang tujuan organisasi yang disebut sebagai strategi inti karena berkaitan dengan fungsi inti dari suatu organisasi pemerintahan. Strategi ini membantu dalam memperjelas tujuan yang kemudian juga akan memperjelas peran dan arah organisasi pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, strategi ini dapat meningkatkan kemampuan pemerintah untuk menciptakan mekanisme baru guna mendefinisikan tujuan dan strategi. Yang kedua adalah konsekuensi strategi, atau disebut juga dengan strategi konsekuensi. Konsekuensi strategi merupakan strategi yang berkaitan dengan sistem insentif. Strategi ini fokus dalam menciptakan konsekuensi, baik positif maupun negatif atas kinerja yang dihasilkan. Dengan adanya konsekuensi tersebut, akan terjadi persaingan yang sehat di antara para pegawai ataupun antara penyelenggara pelayanan publik yang lain guna meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai melalui penerapan reward and punishment dengan memperhitungkan risiko ekonomi dan pemberian penghargaan. Yang ketiga yaitu adalah customer strategi atau strategi pelanggan. Strategi pelanggan bertujuan untuk menciptakan sistem penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh birokrat sehingga mampu memberikan tingkat pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Cara-cara yang dapat dilaksanakan adalah dengan menciptakan sistem umpan balik dari masyarakat, menciptakan prosedur yang sederhana, menciptakan lingkungan kantor yang menyenangkan dan menyejukkan, menyediakan tempat pengaduan dan tempat informasi, menciptakan sistem pelayanan yang berbasis teknologi informasi, media dan telekomunikasi, serta menciptakan sistem komputer yang menggunakan sistem online. Nah, berikutnya kontrol strategi atau strategi pengawasan. Strategi pengawasan dimaksudkan untuk meningkatkan kekuatan organisasi melalui penataan organisasi. Melalui strategi pengawasan, diharapkan dapat menciptakan kemampuan dan kemandirian serta kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintahan sebagai institusi pelayanan publik
dan pegawai atau karyawan sebagai pelayan masyarakat. Strategi pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk organisasional, memberdayakan pegawai dan memperdayakan komunitas. Yang terakhir adalah kultur strategi atau strategi budaya. Merubah budaya kerja organisasi yang terdiri dari unsur-unsur kebiasaan, emosi, dan psikologi, sehingga pandangan masyarakat terhadap budaya organisasi publik ini berubah. Nah, strategi budaya bertujuan untuk mengubah budaya yang dapat menghalangi ke arah suatu perubahan. Dengan kata lain, budaya yang berorientasi pada status quo harus dapat dirubah menjadi budaya yang terbuka terhadap suatu perubahan. Nah, itulah penjelasan mengenai strategi penyelenggaraan pelayanan publik dalam materi kita kali ini mengenai strategi penyelenggaraan pelayanan publik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.